Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, Sabtu 13 Januari 2024. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat campur tangan-Mu dalam kehidupan kami setiap saat. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami, rezeki serta kesehatan yang melimpah yang kami alami sepanjang hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena sepanjang malam tadi Engkau senantiasa menyertai kami dalam tidur nyenyak kami, dan Engkau juga membangunkan kami di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sertailah kami Tuhan atas segala campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Tuntunlah setiap langkah hidup kami agar apa yang kami rencanakan sepanjang hari ini kiranya dapat terlaksana dengan baik. Sekali lagi terima kasih Tuhan atas tuntunan berkat dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan, terima kasih banyak. Berkatilah kami semua yang kiranya Tuhan senantiasa menguatkan jiwa raga kami agar kami melanjutkan segala rutinitas kami dengan baik. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan Injil di pagi hari ini diambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai dengan 17. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini 13 Januari 2024. Nah, dalam bacaan Injil Markus 2 pasal 13 sampai 17 hari ini mengisahkan bagaimana Yesus memanggil Lewi
si pemungut cukai. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pemungut cukai terbilang dalam kelompok berdosa atau kelompok pendosa. Mereka adalah pengkhianat bangsa yang bekerja untuk penjajah. Mereka dibenci dan dianggap najis oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Namun Yesus justru memanggil Lewi untuk menjadi pengikutnya. Yesus datang untuk menobatkan para pendosa dan memanggilnya untuk menjadi perpanjangan tangannya. Mereka yang berdosa yang mau bertobat inilah yang ingin disembuhkan oleh Tuhan, bukan orang sehat yang membutuhkan dokter, melainkan mereka yang berdosa. Sebagaimana Lewi yang dikisahkan di dalam Injil, kita adalah juga orang-orang berdosa yang membutuhkan pertobatan dan kesembuhan rohani dari Tuhan. Namun seringkali kesadaran ini tidak tumbuh di dalam hati kita masing-masing. Lebih sering kita melihat diri kita sebagai orang baik, orang suci, orang benar, sebagaimana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita lebih mudah menilai orang lain sebagai pendosa yang tidak layak mendapat kerahiman dari Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kesombongan diri inilah yang perlu untuk kita koreksi dan kita perbaiki. Tuhan datang untuk kita semua, baik yang berdosa dan merasa tidak pantas, ataupun juga bagi kita yang berdosa dan merasa pantas. Lewi seperti juga semua pemungut pajak dikenal sebagai orang berdosa, sebab mereka memeras rakyat melalui pajak untuk kekayaan pribadi. Karena dosanya, orang banyak mengucilkan mereka. Nah, komunikasi dan interaksi dengan mereka dianggap sebagai pantangan. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah kelompok irang yang sangat mencibir keberadaan mereka. Akan tetapi, Yesus justru memanggil Lewi sebagai pengikutnya. Ia bergaul, makan dan minum bersama mereka. Ia tidak peduli pada pekerjaannya, pada kata-kata orang sekitar, dan pada perlakuan orang terhadap kaumnya. Yesus beranggapan bahwa justru merekalah kelompok orang yang membutuhkannya. Tentu saja kedekatan Yesus dengan pemungut cukai dan orang berdosa ini menimbulkan pertanyaan di kalangan ahli-ahli Taurat golongan Farisi. Mereka bertanya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Di sini Yesus pun menjawab, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Nah, betapa bahagianya kita sekarang, karena dalam keadaan berdosa sekalipun, Yesus memihak kepada kita.
Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia tidak pernah mencibir kita. Ia tetap menunjukkan cinta dan kerahimannya. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengikuti Dia dan bertobat. Dan marilah kita menaruh pada pengharapan akan keselamatan daripadanya. Allah Bapa Pencipta dan Penyelamat, Yesus Putramu telah Kau urapi untuk menyampaikan sabda penuh cinta kasih kepada umat manusia. Semoga kita dapat memenuhi sabdanya agar dapat menemukan keselamatan. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kita yang bersama dan selalu bersatu dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.